Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Rahmah dari Prodi Pendidikan Matematika 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kalimat efektif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat sehingga tulisan tersebut dapat dipahami oleh pendengar. Kalimat efektif biasa digunakan untuk menuliskan karya ilmiah seperti esai, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kalimat efektif, yang pertama, pengejaan atau pengimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang sudah berubah dan sudah punya arti baru, dan bentuknya sudah bukan kata dasar lagi. Jenis-jenis kata imbuhan yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang letaknya berada di depan. Contohnya, kata baca diberi imbuhan me menjadi membaca. Yang kedua adalah sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang letaknya berada di belakang. Contohnya, kata mainan diberi imbuhannya menjadi mainannya. Yang ketiga adalah infiks. Infiks adalah imbuhan yang letaknya di tengah-tengah. Contoh kalimat tunjuk menjadi telunjuk. Yang keempat adalah konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang letaknya berada di awal dan di akhir kata. Contohnya kata kerja menjadi pekerjaan. Yang kedua, penulisan kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Jenis-jenis kata depan atau preposisi yang pertama adalah kata depan tunggal, yaitu kata yang memiliki bentuk hanya satu kata atau tunggal. Contohnya, pagi, buat, dari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kata depan majemuk atau dua kata depan tunggal yang ada dalam satu kalimat atau klausa. Contohnya, oleh karena, selain dari, sampai dengan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata sambung atau konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah penghubung kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya yang tidak memiliki tujuan atau maksud lain. Jenis-jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, dan, atau, melainkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, konjungsi baik dan maupun. Contoh kalimatnya menjadi baik kakak maupun adiknya tidak suka makan sayur. Yang ketiga adalah konjungsi subordinatif, adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, sejak, jika, dengan, dan sehingga. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat selalu digunakan di awal kalimat baru yang ditandai dengan huruf kapital dan diikuti tanda koma. Contohnya, walaupun demikian, setelah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf disebut juga kata hubung. Contohnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, di sisi lain, dan lain sebagainya. Yang keenam, hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis dalam paragraf adalah hubungan dalam rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, kesejajaran satuan dalam kalimat. Yang dimaksud satuan di sini adalah satuan bahasa. Unsur pembentuk kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan sebagainya dapat disusun satuan. Jadi kesimpulannya,
Setelah menelaah dari macam-macam hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kalimat efektif, maka sebagai penulis yang bernalar, hendaknya kita menulis kalimat yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Karena kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat sehingga tulisan tersebut dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar secara tepat pula dan agar tidak terjadi kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.